Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tariq Rahman dari kelas saya Teknik Manufaktur dengan NIM akhir 0051. Di sini saya akan mengerjakan soal fisika, yaitu diketahui bola pejal, silinder pejal, dan cincin tipis masanya sama, kemudian jari-jari sama, dilepaskan dari keadaan diam pada titik tertentu. Tinggi benda dari gambar menjadi H-4 awal sama dengan akhir atau tidak kehilangan energi. Nah, kemudian yang ditanya yaitu VT atau kecepatan pada benda pejal, silinder pejal, dan cincin. Kemudian EKT atau energi kinetik translasi, kemudian EKR energi kinetik rotasi, kemudian perbandingan antara EKT dan EKR. Kemudian benda yang memiliki kecepatan paling besar. Nah, yang terakhir, bentuk lintasan mempunyai kecepatan benda. Oke, yang pertama kita mencari VT atau kecepatan dari masing-masing. Pertama kita mencari bola pejal. Rumusnya yaitu EP1 plus EKT1 plus EKR1 sama dengan EP2 plus EKT2 plus EKR2. Nah, kemudian sini MGH1 plus setengah MV kuadrat, kemudian plus setengah inersia omega kuadrat sama dengan bawahnya yaitu MGH2 plus setengah MV2 kuadrat plus EKR2 yaitu 1/2 inersia omega 2 kuadrat. Kemudian MGH1 sama dengan MGH2 plus setengah MV2 kuadrat plus setengah inersia omega 2 kuadrat. Nah, karena ini sama, jadi kita coret sini. Nah, ini sama, kita coret. Setengah U kuadrat. Kemudian MGH sama dengan MGH/4 plus setengah MV2 kuadrat plus setengah inersia omega 2 kuadrat. Nah, rumus W sendiri yaitu V bagi R. Oke, selanjutnya kita hitung lagi MGH sama dengan MGH/4 plus setengah MV kuadrat MV2 kuadrat. Nah, karena ini sama-sama dikali, kita coret M-nya, kemudian M coret plus setengah (2/5) MR2 kuadrat V2 kuadrat
bagi R2 kuadrat. Nah, kemudian bawahnya GH sama dengan GH per 4, kemudian plus setengah Pi2 kuadrat plus 1/3 Pi2 kuadrat. Nah, kemudian GH, kemudian lanjut GH min GH per 4 sama dengan 7/10 Pi2 kuadrat. Kemudian lanjut 3/4 GH sama dengan 7/10 Pi2 kuadrat. Nah, kita cari Pi2 kuadrat sama dengan 3/4 GH. Pi2 kuadrat sama dengan 3/4 GH kali 10/7. Nah, kemudian Pi2 kuadrat jadinya 30/28 GH. Kemudian Pi2 kuadrat sama dengan 15/14 GH. Nah, kemudian Pi sama dengan akar 15/14 GH. Nah, ini adalah kecepatan dari bola pejam. Kecepatan dari bola pejam. Oke, karena tidak muat ini kita hapus. Selanjutnya kita mencari silinder pecah. Rumusnya yaitu sama kayak tadi, EP1 plus EKT1 plus EKR1 sama dengan EP2 plus EKT2 plus EKR2. Nah, kemudian bawahnya yaitu MGH1 plus setengah MV1 kuadrat plus setengah inersia omega kuadrat. Nah, ini setengah kita coret. Kemudian sama dengan MGH2 plus setengah MV2 kuadrat plus inersia omega 2 kuadrat. Nah, kemudian MGH sama dengan MGH per 4 plus setengah MV2 kuadrat plus setengah inersia omega 2 kuadrat. Kemudian bawahnya MGH sama dengan MGH per 4. Nah, ini sama-sama MG kita coret. Kemudian plus setengah MV
2 kuadrat plus setengah kali M R 2 kuadrat sama dengan V2 kuadrat dibagi R2 kuadrat. Nah, kemudian bawahnya GH sama dengan GH per 4 plus setengah MV2 kuadrat plus setengah V2 kuadrat plus setengah V2 kuadrat. Nah, GH berarti dikurang GH per 4, GH kurang GH per 4 plus setengah V GH 4 sama berarti sama dengan 3 per 4 V2 kuadrat, 3 per 4 V2 kuadrat. Nah, kemudian di sini 3 per 4 GH sama dengan 3 per 4 V2 kuadrat. Berarti V2 kuadrat sama dengan 3 per 4 dibagi 3 per 4 GH. Nah, kemudian V2 berarti akar GH. Nah, berarti V silinder pecah yaitu akar GH. Oke, selanjutnya kita akan mencari kecepatan dari cincin tipis. Nah, cincin tipis rumusnya yaitu inersia sama dengan M R kuadrat. Kita masukkan ke bawahnya sini rumusnya EP1 plus EKT1 plus EKR1 plus EP2 plus EKT2 plus EKR2. Nah, kemudian MGH1 plus setengah MV1 kuadrat plus setengah inersia omega 1 kuadrat sama dengan MGH2 plus setengah MV2 kuadrat plus setengah inersia omega 2 kuadrat. Kita substitusikan MGH berarti MGH per 4 plus setengah MV2 kuadrat plus setengah inersia omega 2 kuadrat. Nah, yang sama kita coret ini. Nah, kemudian MGH sama dengan MGH per 4 plus setengah MV2 kuadrat plus setengah MR kuadrat kemudian V2 bagi R2 per 2. Nah, M ini kita coret, ini sama, M ini kita coret, nah R2 kemudian kita coret, ini sama.
Jadi yang tersisa yaitu GH min GH per 4 sama dengan setengah I2 kuadrat plus setengah I2 kuadrat. Jadi 3 per 4 GH sama dengan I2 kuadrat. 3 per 4 GH sama dengan I2 kuadrat. Jadi kecepatannya V2 berarti akar dari 3 per 4 GH. Ini cincin tipis. Jadi ini adalah Pi dari cincin tipis. Oke, kita hapus. Selanjutnya kita akan mencari energi kinetik translasi dari benda bola pejal. Nah, rumusnya yaitu EKT sama dengan setengah mv kuadrat. Kita masukkan rumus, setengah m nya kita tulis, kemudian kecepatannya tadi yaitu akar 15 per 14 GH kuadrat. Kita masukkan, jadi setengah M 15 per 14 GH. Kemudian jadi jawabannya itu 15 per 14 MGH. 15 1 kali 15 kemudian 2 kali 14 itu 15 per 28 MGH. Ini adalah translasi dari bola pejal. Nah, kemudian kita akan mencari rotasi dari silinder pejal. Rumusnya yaitu EKR sama dengan setengah EKT sama dengan setengah MR kuadrat. Nah, berarti setengah M akar GH kuadrat, karena V2 dari silinder pejal itu akar GH. Nah, hasilnya yaitu berarti setengah MGH EKT dari silinder pejal. Kemudian kita akan mencari cincin tipis. Rumusnya yaitu setengah MV kuadrat. Kita hitung, berarti setengah kali M kali tadi V kuadratnya yaitu akar 3 per 4 GH kuadrat. Nah, kemudian kita turunkan setengah M karena akar kuadrat jadinya yaitu 3 per 4 GH. Nah, kemudian EKT nya berarti 1 kali 3, kemudian 2 kali 4 sama dengan 8, yaitu
3/8 MPH. Ini adalah kinetik translasi dari masing-masing benda. Nah, kemudian kita akan mencari EKR atau energi kinetik rotasi. Pertama kita akan mencari bola kejal, energi kinetik bola kejal, kinetik rotasi. Nah, yang pertama yaitu bola kejal. Rumusnya yaitu inersia sama dengan 2/5 mr kuadrat. Nah, berarti setengah inersia omega kuadrat setengah inersianya itu 2/5 mr kuadrat kali v kuadrat bagi r kuadrat. Kita hitung jadi 1/5 mv kuadrat. Nah, kemudian 1/5 m dikali v kuadrat tadi yaitu 15/14 GH kuadrat. Nah, itu jadi 1/5 turun m. Nah, karena akar di pangkat 2 hasilnya yaitu 15/14 GH. 15/14 GH. Kita hitung 1/15 kali 14 yaitu 70. 15/70 MPH. Nah, ini adalah energi kinetik rotasi dari bola kejal. Kemudian kita akan mencari energi kinetik silinder kejal. Rumusnya yaitu setengah mr kuadrat atau EKR sama dengan setengah inersia omega kuadrat. Masukkan setengah. Nah, inersianya berarti setengah mr kuadrat dikali v kuadrat per r kuadrat. Nah, kita hitung jadi 1/4 m. V kuadratnya tadi yaitu akar GH kuadrat. Nah, jadi EKR nya atau energi kinetik rotasi dari silinder kejal yaitu 1/4 mGH. Nah, kemudian kita akan mencari energi kinetik dari cincin tipis. Rumusnya sama yaitu mr kuadrat atau setengah inersia omega kuadrat. Kita masukkan jadi setengah m jadi setengah kemudian mr kuadrat v kuadrat bagi r kuadrat. Nah, ini kita hitung jadi setengah. Nah, ini r kuadrat kita coret jadi setengah m. Nah, v kuadratnya tadi yaitu akar 3/4 GH kuadrat jadi setengah m 3/4 GH.
MGH, hasilnya EKR berarti 1 kali 3 3, 2 kali 4 9 8, jadi 3/8 MGH. Nah, ini adalah energi kinetik rotasi dari masing-masing benda. Kemudian kita akan cari perbandingan antara EKT dan EKR. Nomor 4 yaitu EKT banding EKR. Nah, pertama kita mencari bola pejal dulu. Bola pejal perbandingannya yaitu tadi 15/28 MGH dibanding EKR tadi yaitu 3/14 MGH. MGH nya kita coret, jadi 15/28 tadi 3/14. Nah, 15 bisa dibagi 3 yaitu hasilnya 5 jadi 1. Nah, 28 bagi 2, 28 bagi 14 sama dengan 2. Jadi hasilnya yaitu 5/2. 5/2. Nah, jadi EKT banding EKR yaitu 5/2. Ini adalah perbandingan yang bola pejal. Kemudian kita akan mencari perbandingan dari silinder. EKT banding EKR. Nah, tadi setengah perbandingan MGH yaitu setengah MGH banding 1/4 MGH. MGH kita coret, nah kemudian sisa 1/2 banding 1/4. Nah, 4 bisa dibagi 2 hasilnya 2 yaitu 1/2. Jadi perbandingan antara translasi dan rotasi dari silinder pejal yaitu 1/2. Nah, kemudian kita akan menghitung yang cincin tipis. EKT banding EKR. Masukkan sini. Itu tadi 3/8 MGH dibanding 3/8 MGH. Oke, kita coret. Jadi perbandingannya yaitu EKR banding EKT banding EKR yaitu 1/1. Nah, nomor 5 yang ditanya yaitu benda apa yang memiliki kecepatan paling besar. Jadi benda yang memiliki kecepatan paling besar yaitu bola pejal dengan kecepatannya yaitu akar 15/14 GH. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada silinder pejal yaitu akar GH. Kemudian di bawahnya yang terakhir yang memiliki kecepatan paling rendah yaitu akar 3/4 GH. Nah, yang keenam yang ditanya yaitu apakah bentuk lintasan mempengaruhi kecepatan air. Nah, jawabannya yaitu tidak mengalami kecepatan air apabila tidak kehilangan energi, kemudian benda menggelinding tanpa selip dan ketinggian bendanya sama. Nah, kecepatan hanya dipengaruhi oleh energi potensial,
massa akan momen inersia bendanya. Kemudian bentuk lintasan hanya mempengaruhi waktu tempuh, besar percepatan, dan bentuk gerakan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjir,